ketiga jenazah warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia yang meninggal di tempat kejadian ketika mengalami kecelakaan maut di lokasi turunan Tajam Emen, Kampung Cikenang, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Hingga siang tadi masih berada di kamar jenazah RSUD Cicereng, Subang. Selain keempat korban meninggal, 5 korban yang mengalami luka berat akibat kecelakaan maut tersebut masih dirawat di rumah sakit yang sama, dan korban luka ringan lainnya dirawat di Puskesmas Jalan Cagak. Sementara itu, petugas kepolisian Resor Subang belum bisa memberikan keterangan secara rinci dan kejadian tersebut masih dalam penyelidikan. Kejadian itu kendaraan bus pariwisata ini dari turunan setelah tangguhan perahu, kemungkinan besar kecepatan cukup tinggi sehingga menabrak tebing di sebelah kiri, terpelanting ke tebing sebelah kanan, seperti terguling sebelumnya karena kap bagian atas bus pariwisata ini rata atau hancur. Di dalamnya ada 14 penumpang, 3 meninggal dunia di tempat, warga negara asing, 9 dievakuasi segera ke rumah sakit. 9 korban yang dirawat di rumah sakit umum Cicereng, diantaranya 4 orang meninggal dunia, 3 orang warga negara asing, dan 1 orang warga negara Indonesia, yakni Sandra Malisa, 50 tahun, warga Pondok Labu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang merupakan pemandu wisata, sementara 5 korban luka berat langsung dirujuk ke rumah sakit Santoso, Bandung. Peristiwa maut itu terjadi saat kereta yang melaju dari arah Jakarta di tempat kejadian akhirnya terguling. Sambargo Jatiluhur TV melaporkan. Insiden kecelakaan mobil travel dengan truk pengangkut pasir ini terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 68 Jatiluhur Jumat pagi. Saat itu kendaraan travel yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta oleng dan menabrak truk pengangkut pasir yang melaju di depannya. Diduga kendaraan travel mengalami kempes ban sebelum akhirnya oleng hingga menabrak bagian belakang truk. Kendaraan tidak bisa dikendalikan dan menabrak sebuah kendaraan pasir. Sementara 5 penumpang mobil travel yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit MH Tamrin Hari. 1 orang diantaranya mengalami kritis dan harus mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Sambargo Jatiluhur TV melaporkan. Di kawasan perempatan Sadang, salah satunya yang terlihat menjadi kawasan terminal Bayangan. Puluhan angkutan umum terlihat ngetem sembarangan tanpa melihat dampak yang terjadi. Akibat banyaknya terminal Bayangan seperti ini, kemacetan arus lalu lintas di jam-jam tertentu kerap terjadi. Untuk itu, Dinas Perhubungan akan mengintensifkan patroli penertiban di sejumlah titik yang selalu dijadikan terminal Bayangan. Patroli rutin seperti itu perlu dilakukan guna mengatasi terjadinya kemacetan yang lebih fatal. Kita akui ya, di
Kabupaten Purwakarta ini, terutama di kota ini, kita masih sangat minim ya, terminal gitu kan, ya, terminal di mana terminal itu memang kita butuhkan untuk mengantar dan mengangkut penumpang umum. Nah, sekarang ya memang di beberapa. Sementara munculnya terminal bayangan di sejumlah titik di kota Purwakarta, diakibatkan saat ini Purwakarta belum memiliki sebuah terminal representatif sebagai pengganti terminal Sadang yang berubah menjadi pusat pembelanjaan. Sambargo, Jatiluhur TV melaporkan. Perbaikan ruas Jalan Raya Karawang Cikampek, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari dengan menggunakan satu jalur jalan. Hal ini dilakukan agar proyek bisa dikerjakan dengan lancar. Akibat dari perbaikan jalan raya ini, sering terjadi kemacetan hingga mengalami penumpukan kendaraan pada pagi dan sore hari saat karyawan pulang bekerja, serta bisingnya suara alat berat dan debu pada warga sekitar. Perbaikan ruas jalan raya tersebut dengan menggunakan biaya APBD Provinsi. Target pengerjaan jalan raya tersebut hingga akhir tahun ini dikerjakan dengan sistem teknologi standar. Dengan anggaran miliaran rupiah, kualitas pekerjaan harus memenuhi kriteria yang diinginkan oleh pemerintah. Sebab kelas jalan provinsi ini sering dilintasi kendaraan puluhan ton. Para pengguna jalan agar proyek jalan ini segera diselesaikan secepatnya. Karena para pengguna jalan ini tidak ada kemacetan lagi. Mereka berharap aktivitas kendaraan lancar seperti biasanya. Aceng Padilah dari Karawang melaporkan. PT PJB bersama warga sekitar Cirata, Purwakarta Jumat pagi melakukan kegiatan penanaman pohon untuk melestarikan lingkungan yang saat ini sudah terasa dari dampak global warming. Aksi penanaman pohon ini merupakan kegiatan PJB yang rutin dalam melestarikan lingkungan di wilayah Cirata dengan menggunakan berbagai jenis bibit pohon. Sebelum melakukan kegiatan penanaman pohon bersama ini, sebelumnya pihak PT PJB bersama warga melakukan aktivitas senam pagi. Kegiatan senam pagi ini rutin dilakukan pihak PT PJB setiap hari Jumat bersama warga di halaman kantor PT PJB Cirata. Namun Jumat tadi pagi, kegiatan dilakukan di pusat pembibitan Badan Pengelola Waduk Cirata. Ini persemaian kopi. Arabica, Pak. Arabica, ya, yang dari Pangalengan. Kopi, ada juga aren. PT PJB berperan aktif dalam menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam. Dan PT PJB berharap kegiatan ini diikuti oleh warga Purwakarta dan warga sekitarnya. Yoga Jatiluhur TV dari Purwakarta melaporkan. Ini apa? Nanti yang di ini kan